Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi, apa kabar semuanya? Pagi Bu. Selamat pagi, baik Ibu. Ya, selamat pagi Mutia, selamat pagi Arif. Kayaknya kemarin kelas ini banyak ya, pada kemana semua ya nih? Arif, kamu sudah lama nggak hadir. Iya Bu, banyak kegiatan di kampus ya Bu. Ini juga lagi ada kegiatan juga. Oke. Ya Arif sama Mutia, saya baru mengecek e-learning. Kalian belum ada yang ikut UTS ya? Iya Bu. Saya udah Bu yang di e-learning. Belum ada. Belum terkirim. Saya udah kerjain yang di e-learning. Bukan banget. Kayaknya Iya ya. pertama gagal linknya. Baru masuk yang kedua. Nanti coba kamu screenshot ya. Karena Oke, saya Bu. melihat baru satu sih yang mengikuti UTS. Eh, ya, Oke, nanti saya screenshot Bu. oke. Karena Atau- kemarin memang 2 kali, yang pertama linknya gagal. Banyak yang gagal yang pertama linknya. Ya, karena down kali ya, sempat down ya. Ya Bu. E-learningnya. Kamu ribut sekali suara kamu di belakang. Kamu di mana? Saya di Hotel Madani, lagi ada acara aptisi Bu. Iya ya. Hati-hati ya, terlalu sibuk tapi tetap prioritasnya ada ya Arif ya. Ah, Oke, Mutia juga. Baik, kita mulai kuliah hari ini ya. Ya Arif, karena suara di belakangnya sangat mengganggu, di mute aja dulu ya. Silakan selama saya menyampaikan materi boleh ditutup videonya. Kelihatan nggak sharing saya? Kelihatan Ibu. PowerPoint ya. Kelihatan, Baik. Ibu. Ya, saya mengingatkan di awal ya, di awal perkuliahan bahwa tugas besar dari mata kuliah ini adalah kalian melakukan praktek penyuluhan anti korupsi. Nah, tapi saya belum merunutkan ya bagaimana teknisnya, tapi ini saya berikan gambaran di awal bagaimana ini adalah tugas kelompok melakukan penyuluhan anti korupsi. Kalian sudah mulai coba pikirkan sasaran yang kalian tuju siapa, apakah mahasiswa, apakah anak-anak, apakah ibu-ibu atau bapak-bapak atau di masyarakat umum ya. Ini di dalam tahapan perencanaan. Kemudian bagaimana kalian melakukan kalau sudah ditetapkan sasarannya siapa, maka kalian sudah memikirkan bagaimana metodenya supaya efektif diterima apa yang kalian sampaikan. Nah, materi penyuluhan yang kalian sampaikan adalah materi-materi yang sudah saya berikan, boleh, dan di luar itu juga boleh. Oke, kemudian ini tetap harus dipraktekkan. Nah, ini kerja kelompok, artinya di dalam mempraktekkan itu kalian harus berbagi tugas ya. Karena itulah ini jadi tugas kelompok. Siapa yang menyampaikan penyuluhan, siapa yang melakukan dokumentasi, siapa yang melakukan evaluasi ya. Nah, itu di dalam tahap pengorganisasian dan pelaksanaan ini saling terkait. Kemudian nanti bagaimana kalian mengukur penyuluhan itu efektif dan berhasil. Nah, evaluasi ini ada di tahap perencanaan, sudah direncanakan nih bagaimana tahap evaluasinya. Nanti setelah dilaksanakan kalian ukur sudah berhasil apa tidak. Jadi ini gambaran tugas kelompok yang akan kalian lakukan. Sekarang saya tanya nih, ini satu kelas ini kan sekitar berapa orang ya, Mutia ya? 6 kalau 6 ya? 6 sekitar 6 6 ya. Baik, kalau 6 baginya 2 kelompok aja.
aja Bu. Iya, Oke. Bu, iya, Bu. Baik ya. Ini kita tetapkan hari ini. Kalian silakan pilih kelompoknya ada 2, satu kelompok itu 3 orang. Sudah bisa dikasih gambaran. Minggu depan kita ketemu di perkuliahan ini sudah ada gambaran bagaimana perencanaannya, bagaimana metodenya, kapan mau dilaksanakan, bagaimana mengorganisasikan penyuluhannya, bagaimana sistem evaluasinya, gitu ya. Nah, kalau kalian punya waktu nanti hari Minggu, kalian boleh datang ikut sama saya untuk melihat bagaimana melakukan penyuluhan di masyarakat. Saya hari Minggu pagi rencana membuat penyuluhan di Taman Ahmad Yani jam 8 pagi ya, sambil olahraga. Itu boleh kalian datang untuk mengetahui bagaimana proses melakukan penyuluhan anti korupsi. Oke. Saya ada yang mau ditanya di sini? Ya, silakan. Belum sih, kalau misalnya ada Bu, soal pengen jawab. Ya, boleh datang nanti. Kamu lihat aja cari aja di Taman Ahmad Langsung ke Yani. lokasi aja kan, Bu? Iya, langsung ke lokasi. Itu paling kami di sekitar amfiteater ya, dekat patungnya. Patung Ahmad Yani itu. Oke, ini siapa yang baru masuk? Sandres Vito ya. Jadi nanti kalian membuat kelompok untuk melakukan penyuluhan anti korupsi yang dilakukan di dalam ini ya, pasca antara UTS ke UAS. Ini bagian dari UAS nanti. Minggu depan kita lihat dulu bagaimana perencanaan kalian. Oke. Arif, ada pertanyaan Arif? Tidak ada Bu. Cukup dilakukan tentang evaluasi aja nanti Bu yang mau ditanyakan. Ya, yang contoh-contohnya nanti saya akan lampirkan di e-learning bagaimana contoh-contoh ini ya, bagaimana membuat perencanaan, metode, dan baiknya kalian lihat sendiri nanti deh di lapangan, ataupun bisa juga kalian ikutin. Kalau kalian ikutin webinar-webinar yang saya berikan di grup, itu selalu ada kuis itu sebenarnya bagian evaluasi ya. Jadi banyak metode yang digunakan untuk membuat penyuluhan ini. Ya, saya kira kalau sudah dicoba buat perencanaannya, mungkin ada ide-ide lain. Kalian juga bisa searching ya di websitenya KPK ya. Ini websitenya saya tunjukkan nih dulu. Oke. Ini ya, kalian bisa akses di sini untuk bagaimana memperdalam pemahaman, bisa juga mencari metode-metode ataupun bagaimana komunitas lain melakukan penyuluhan anti korupsi. Ini bisa jadi Google di sini nanti, termasuk materi-materinya ya. Dan ada juga film. Kalian juga film juga metode cara penyuluhan yang cukup kreatif ya. Dan setiap tahun selalu ada festival film yang dibuat oleh KPK. Nah, kalau kalian ingin ke sana juga boleh. Kalau tadi Arif nanya bagaimana evaluasinya, itu bisa dilihat evaluasinya dari berapa yang berkunjung melihat filmnya. Nah, berapa itu bisa dilihat, misalnya kalian upload ke YouTube, dari YouTube itu nampak jumlah pengunjungnya, itu adalah bagian evaluasi. Nah, ini nanti bisa baca-baca ya. Oke Bu.
satu lagi siapa tadi? Santo ya. Santo Vito, jangan lupa kamu ikut UTS ya. UTS-nya belum dikerjakan tuh. Andras bu. Andres, oke ya. Hati-hati itu kalau UTS tidak dikerjakan ya 30% nilai kamu tidak ada. Iya. Itu UTS-nya gimana ya bu? Kamu aksesnya di e-learning, kamu sudah buka e-learning? Oh iya, baik. Belum ya? Kemarin udah sih bu. Ibu kemarin yang di e-learning apa ya Pak Beni ya bu? Iyalah, iya. Ini kan kelasnya dia. Cuman saya yang ini kan tanggung jawabin. Isi-isi dari apa itu saya yang buatkan. Nah ini coba ini ya. Ujian UTS-nya ada soal dan pengumpulan tugas. Ini baru satu orang nih yang jawab nih. Saya nggak tahu nih siapa namanya, belum saya buka nih. Barusan 3 ya. Tadi baru saya buka 1 masih. Coba. Dinda Surya Mutia. Nah si Arif belum masuk. Atau kamu kelas Senin ya Arif ya? Enggak kan? Hari Jumat kan? Nanti saya tengok. Karena udah rame kelasnya udah pas. Nanti saya kirim aja buktinya deh bu. Ya. Mutia belum selesai. Hati-hati menjawabnya nih ya. Nih sebenarnya jawabannya ada semua di PowerPoint-nya kalau dibaca benar-benar ataupun di video pembelajarannya. Salah satu aja nilainya jadi jelek. Baik, hari ini kita akan lanjutkan materi kuliah kita mengenai dasar hukum pemberantasan korupsi ya, dan apa saja delik tindak pidana korupsi dan bagaimana pengelompokannya. Namun untuk ke sana pokok bahasannya saya akan kasih gambaran bagaimana contoh-contoh usaha mencegah dan menentang korupsi di Indonesia. Yang kedua itu instansi anti korupsi yang ada di negara lain. Jadi KPK itu di negara lain juga ada ya. Sebenarnya terbentuknya KPK juga pembelajaran dari negara lain. Kemudian dasar hukum pemberantasan korupsi tadi tentang 30 delik korupsi. Ya, nah sebenarnya upaya pencegahan korupsi itu sudah ada sejak masa kerajaan dan masa kolonial. Ya, walaupun memang sistem kerajaan terutama feodal itu membuat korupsi sangat berkembang ya. Budaya terutama di Indonesia itu permasalahannya adalah gratifikasi, pemberian hadiah, karena itu memang sistem yang dibangun oleh feodalisme, sistem kerajaan. Jadi kalau tidak memberikan hadiah kesannya tidak enak, malah padahal itu sebenarnya tidak merusak mental, merusak prinsip keadilan. Biasanya seseorang memberikan hadiah kepada pejabat tertentu itu pasti punya niat di baliknya. Niatnya apa? Supaya dia mendapatkan perlakuan lebih istimewa dibandingkan orang yang tidak memberikan hadiah. Nah, itu di masa kerajaan itu paling sering terjadi ya, dan ini sebenarnya perang-perang itu terjadi ya karena kondisi korupsi ya. Itu yang paling banyak kalau soal korupsi di Indonesia dari masa kerajaan. Jadi seperti sudah kebiasaan yang jadi tradisi, tapi tidak bisa dikatakan, tidak tepat dikatakan kalau korupsi ini budaya. Kira-kira kenapa ya? Saya tanya sama Vito, kenapa korupsi ini bukan budaya? Boleh nggak kita bilang korupsi ini budaya? Kalau ini budaya sih bu, tergantung dari kebiasaan di sebuah negara sih bu. Kebiasaan.
Ya kayak Indonesia kalau jadi bilang korupsi udah termasuk budaya sih. Termasuk budaya ya. Ya, Mutia dulu, Mutia. Korupsi budaya tidak? Seharusnya tidak sih. Karena banyak yang melakukan, karena ya emang itu tindakan yang jelas harus dilakukan kan, memang seharusnya tidak ada Bukan. tapi karena Indonesia banyak korupsi, jadi seolah-olah menjadi suatu budaya di Indonesia. Seolah-olah ya. Coba. Budaya tidak, kalau korupsi itu budaya nggak? Sepertinya budaya sih. Saya nanyanya ke Arif. Oh, ada. Mungkin budaya kita aja, Bu. Budaya kita ya. Iya, karena kalau di Jepang nggak mau orang jadikan budaya, malu mereka. Nah itu oke, silakan di mute Arif apanya mic-nya. Baik. Nah, yang namanya budaya itu kalau dikatakan sesuatu budaya, contohnya misalnya tari-tarian, bahasa, arsitektur, tentunya yang namanya budaya itu kan ada kebanggaan dan ada pelestarian. Jadi kalau kita mengakui sesuatu kegiatan itu adalah budaya, maka selalu ada itu upaya-upaya untuk pelestarian, misalnya bikin sayembara ya, bikin festival ya. Nah, kalian setuju nggak kalau korupsi itu dibikin festivalnya? Enggak, Bu. Kenapa? Merugikan rakyat. Nah, itu dia, merugikan rakyat. Kalian bangga nggak dengan apa yang kalian katakan korupsi itu budaya? Kalian bangga dengan korupsi? Enggak. Tidak sih, Bu. Ya. Tidak bangga, tapi cuma ya karena istilahnya kalau di negara kita sih, Bu, nggak korupsi ya kayak nggak asik gitu. Nggak asik ya, astagfirullahaladzim. Iya Vito, jangan sampai kamu ini ya, kalau tidak korupsi kamu tidak merasa menyenangkan hidup ini ya. Bahaya bener itu statement kamu. Kenapa kamu bilang nggak asik itu? Ya karena kan kebanyakan orang-orang, Bu, kayak dari kalangan pejabat itu kan, Bu. Nah, udah naik nih dari jabat. Nanti pada ujung-ujungnya nanti proyek yang nggak selesai, uangnya entah kemana. Iya. Nah, minggu yang lalu kita bahasnya tentang biaya sosial anti korupsi ya. Kalau kalian baca itu bahwa 90% uang dari korupsi itu nggak balik ke negara, walaupun itu hasil udah dibuat di pengadilan harus dikembalikan, itu nggak balik. Hanya 10% yang bisa dikembalikan koruptor ke negara. Artinya 90% itu siapa yang menalangin kerugiannya? Itu otomatis yang menalangi kerugiannya adalah rakyat. Itulah kenapa pajak dinaikkan, biaya pendidikan makin mahal, biaya kesehatan makin mahal. Jadi kalau kalian nanti pada posisi sudah jadi pejabat, merasa nggak asik kalau tidak korupsi, mungkin kalian akan pada fase tidak ada lagi yang bisa dikorupsi karena negara ini sudah bangkrut. Bayangin ya, 90% selalu tidak bisa dikembalikan. Artinya masa depan negara ini sebenarnya sudah diambang batas ya, karena utang kita tiap hari sudah naik ya kan. Jadi cara menalanginya itu pakai pajak, karena nggak sanggup pajak kan turun gara-gara COVID ini ya, pendapatan dari pajak, ngutang lagi negaranya. Jadi ya masa depan kalian terutama dan anak-anak kalian itu sudah dipastikan harus membiayai perilaku korupsi yang terjadi selama ini
dan kalau tidak diberantas ya akan menggerogoti sampai habis gitu. Jadi bahasa tidak asik itu perlu dibongkar nanti ya kalau kalian ketemu. Kalau bisa ya pejabat kita sulit lah ya menasihatinya. Kalian lah sebenarnya calon pejabat. Nah itu tadi ya. Jadi kalau kita bilang korupsi itu budaya, yang namanya itu budaya dilestarikan, dibanggakan. Saya kira korupsi bukan bagian dari kebanggaan kita, tapi bagian dari masalah besar negara kita dan juga masa depan anak muda di Indonesia. Nah, jadi perilaku korupsi itu dari masa kerajaan dan masa kolonial sebenarnya sudah dianggap ada permasalahan ya. Nah, Belanda ini cukup pandai melihat budaya Indonesia yang suka memberi hadiah, terutama perilaku terutama gratifikasi ya. Jadi ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk melakukan politik pecah belah ya. Namun jadi sering ya kalau Belanda mau masuk ke negara kita itu dulunya ngasih hadiah, terus mendekati pejabat-pejabat tertentu, menyuap supaya mengubah fungsi tanahnya atau memberikan perizinan. Nah itu yang dilakukan oleh Belanda. Namun pemerintah Belanda sendiri itu juga melihat korupsi ini jadi masalah. Jadi di pemerintahan Belanda ini juga sudah ada upaya-upaya untuk pemberantasan korupsi, walaupun terutama di lembaganya sendiri. Jadi mereka merusak perilaku merusak kebiasaan masyarakat jajahannya, tapi menjaga sistem negaranya, sistem pemerintahnya itu tetap bersih dari korupsi. Walaupun akhirnya VOC itu bangkrut karena korupsi yang terlalu besar ya, kemudian digantikan langsung oleh pemerintah Belanda. Nah, jadi upaya-upayanya sebenarnya sudah ada jauh-jauh hari, bentuknya tidak begitu kuat ya mungkin ya. Nah, kemudian tahun 67 ketika Indonesia merdeka, ada tim pemberantasan korupsi yang dibentuk oleh negara. Di sini mulai terlihat setelah Indonesia merdeka, para pejuang kemerdekaan kemudian mulai mabuk ya sama kekuasaan, sama harta ya, kemudian korup besar-besaran. Dan sistem negara kita masa itu tidak begitu rapi ya, tidak rapi sama sekali, karena memang semua diadaptasi oleh sistem Belanda yang juga dibangun dengan bentuk yang rentan dengan korupsi ya, walaupun beberapa aspek dia menjaga supaya tidak korupsi. Kemudian ini tahapannya sampai kemudian tahun Undang-Undang nomor 11 tahun 80 itu membentuk tindak pidana suap ya. Tindak pidana suap ini untuk menjaga pejabat pemerintah tidak melakukan praktek suap. Jadi dia menyalahgunakan wewenangnya, misalnya tadi yang dicontohkan oleh Vito, dia berkolusi dengan pengusaha untuk melegalkan proyek-proyek tertentu ya. Nah itu sebenarnya sejak tahun 80 sudah diatur. Oke, kemudian tahun 99 ditetapkanlah undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Baru kemudian pada tahun 2000 ini udah reformasi, dibentuklah tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi. Baru kemudian Undang-Undang 20 tahun 2001 lahirlah landasan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi memang KPK ini adalah bisa dikatakan anak kandung dari Orde Reformasi ya, buah dari perjuangan di Orde Reformasi. Nah, bicara KPK, jadi KPK itu sebenarnya tidak hanya ada di Indonesia ya, di negara lain
sebenarnya sudah banyak menerapkan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Jadi di awal kuliah saya udah sampaikan bahwa korupsi ini termasuk kejahatan luar biasa, dan banyak upaya-upaya luar biasa yang dilakukan untuk melakukan pencegahannya. Nah, KPK sendiri belajar dari lembaga-lembaga ini. Ada IACC di Hong Kong ya. IACC ini disebut model universal karena dianggap sebagai model yang ideal bagi pemberantasan korupsi. Di sini kerangka hukumnya sudah kuat, kemudian mendapat support keuangan yang cukup besar, kemudian jumlah tenaga ahlinya cukup, dan yang terpenting pemerintah itu mendukung lembaga ini secara terus-menerus selama lebih 30 tahun. Jadi kekuatan politik juga sangat penting ya, bagaimana niat baik pemerintah untuk mencegah korupsi itu memang konsisten. Nah, itu itulah salah satu yang memperkuat lembaga IACC Hong Kong, atau ini dalam bahasa Inggris ya, ICIC Hong Kong. Di Hong Kong itu tetap eksis. Kemudian di Thailand itu korupsi tidak ditangani secara biasa, tidak hanya melalui pengadilan, namun secara modern dan komprehensif oleh super body dengan pendekatan extraordinary, karena lembaga ini diberikan kekuasaan dan wewenang untuk mengusut maupun menuntut polisi maupun pejabat. Nah, ini mungkin mirip ya dengan KPK dengan OTT-nya. Kemudian ini ada juga Bianco Madagaskar. Ini bentuk lembaganya juga tidak jauh berbeda dengan dua lembaga sebelumnya. Dan yang terakhir ini di Singapura ya. Nah, KPK di Singapura ini cukup unik karena bentuk lembaganya tidak begitu besar ya, tidak sebesar Hong Kong ya. Nah, dia ukurannya kecil dan menekankan fungsi investigatif dan arah pemberantasan yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah yang besar. Jadi ini jadi contoh juga ya bagaimana Singapura mencegah korupsinya ya, dan di standar IPK-nya secara internasional Singapura ini juga punya rating yang cukup baik ya, jauh di atas Indonesia untuk pemberantasan korupsinya. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, dasar-dasar pemberantasan korupsi di Indonesia ada 4 ya undang-undang ini yang bisa dijadikan acuan khusus korupsi. Yang pertama Undang-Undang nomor 28 tahun 99 itu tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. Yang kedua tentang ini tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang nomor 31 tahun 99, dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi undang-undang yang 31 dan nomor 20 ini sering terkait ya, saling terkait karena dia hubungannya sangat biasanya disebutkan kalau penyebutan pasal itu junto ya, harus mengacu ke Undang-Undang nomor 31 dan 20. Jadi dua-duanya masih digunakan. Kemudian undang-undang yang terbaru itu mengenai undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang. Nah, ini nanti ini cukup berbeda ya, karena setelah di undang-undang yang tahun 99 dan tahun 2001 itu tidak mengakomodir pencucian uang, padahal tindak pidana pencucian uang ini bagian yang sangat erat dari korupsi. Jadi uang itu bagaimana dilegalkan sehingga itu menjadi punya si koruptor, itu dinamakan tindak pencucian uang. Contoh pada kasus ya keluarga Atut Khosyah ya, yang dia punya banyak hasil korupsi dari pengalih fungsi lahan ya, dan juga ya terutama alih fungsi lahan. Nah, itu biasanya dia dapatkan uang korupsinya itu
uang-uang yang suap-suap yang diberikan oleh pengusaha-pengusaha yang berada di sekitarnya dialihnamakan atas nama pembantunya, supirnya gitu ya. Jadi tidak terdeteksi jumlah harta kekayaannya. Jadi kan negara ini kan kita sistemnya sudah membuat sistem pelaporan harta kekayaan pejabat negara ya, yang di setiap tahun itu dilaporkan ke KPK ya. Nah itu upaya untuk melihat peningkatan mereka dalam hal kesejahteraan, dalam hal materi, dalam hal pendapatan selama mereka menjabat. Nah kalau tidak ada undang-undang ini, tidak ada undang-undang tentang pencucian uang, hal itu tidak bisa terdeteksi ya, karena prakteknya koruptor ini selalu membuat cara agar dia tidak terdeteksi oleh hukum, dan terutama hasil-hasil korupsinya itu tidak terbaca oleh sistem pajak, sistem kepemilikan, sehingga tidak bisa diaudit. Nah, undang-undang ini adalah untuk hal-hal tersebut. Nah, undang-undang ini lebih kepada bahasa hukum ya, cara dimana penyuapan biasanya menyangkut pada pasal-pasal ini. Disuap dan penyuap itu kena hukum ya, ada bisa kena sanksi hukum. Jadi hati-hati hal suap menyuap ini. Contohnya apa? Itu paling sering pada saat kalau mahasiswa paling sering melakukannya itu kalau melanggar lalu lintas, kemudian memberikan uang kepada polisi. Itu adalah suap. Ya, pada kasus itu kalau terbukti, kalau bisa dibuktikan sebenarnya si polisinya maupun si pemberi suap, walaupun jumlahnya cuma 20.000 gitu ya, itu bisa dijerat oleh pidana. Nah, levelnya sekarang mungkin levelnya masih di tingkat tidak berantas oleh KPK hal-hal yang seperti itu ya, namun itu masuk pada tindak pidana korupsi. Kemudian ini gratifikasi, undang-undangnya itu yang mengaturnya ada terutama di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71. Nah, kemudian bicara korupsi pasti ada bicara kerugian negara ya. Kalau dihitung ada kerugian negara, maka dia dikatakan korupsi. Nah, ini undang-undangnya sudah diatur. Namun ke depan udah masalah pasal tentang kerugian negara ini akan diperluas ya. Ini sedang setahu saya ini mulai tidak menjadi ukuran utama ya kerugian negara ini, karena sektor bisnis itu juga banyak menjadi pendorong korupsi ya. Jadi ini akan tidak menjadi alat ukur utama bahwa sesuatu itu dikatakan korupsi. Namun aturan-aturannya sudah baku. Kemudian ini pemerasan ini cukup banyak ya. Pemerasan ini diatur dalam undang-undang. Nah, pemerasan ini seperti apa? Ini misalnya pejabat yang memang pada posisi dia menggunakan wewenangnya untuk memeras atau meminta institusi yang terlibat di dalam pengadaan, terutama itu untuk memberikan keuntungan pribadi maupun kelompoknya ya. Nah, jadi di undang-undang ini, 4 undang-undang ini ada 30 delik ya, delik korupsi yang terjadi. Ada 30 ya, wah banyak sekali ya kan. Namun dari 30 itu bisa dikelompokkan dalam 7 kelompok ya, bahwa delik korupsi yang ada itu adalah merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir adalah gratifikasi. Pengelompokan 30 delik korupsi ini mengacu pada 2 pasal yang ini ya. 2 pasal 31 tahun 99 dan tahun 2001 ya, nomor 20. Nah, ditambah yang terakhir
tentang pencucian uang ya. Jadi kalau totalnya ada 8 sih kelompoknya. Tapi kalau undang-undang tindak pidana korupsi sendiri khusus itu ada 7. Ada 7. Nah, merugikan keuangan negara sudah dipahami ya. Bisa dipahami ya bahwa setiap aktivitas yang dia menyelewengkan keuangan negara atau membuat keuangan negara itu rugi. Nah itu nanti misalnya kalau terjadi kasus itu yang hitung itu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga mereka bisa menghitung berapa sebenarnya kerugian negara yang timbul akibat proses pengadaan tertentu ya, atau proses pengalihan tanah misalnya, pengalihan fungsi lahan. Nah ini kemudian yang kedua sok menyor, saya kira udah cukup sering ya. Nah ini penggelapan dalam jabatan, misalnya seseorang pada posisi punya jabatan tertentu, misalnya kasus yang kemarin cukup santer itu di KPK ya, dia penyidik di KPK tapi menghilangkan bukti ya, itu juga tindak pidana korupsi. Itu kebetulan bisa terekam oleh CCTV ya, dia mau coba merusak bukti-bukti korupsi yang ada. Nah itu bentuk dari penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan, tadi sudah saya kasih contoh. Kemudian perbuatan curang ya, itu artinya melakukan hal-hal yang tidak sesuai aturan, menipu lah ya. Misalnya dalam proses-proses seleksi, sebenarnya seseorang itu bisa layak terpilih tapi tidak terpilih. Itu contoh-contoh dari perbuatan curang. Kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan, ini paling sering, ini yang paling update sekarang ini. Kalau kalian dengar berita tentang PCR, Luhut Panjaitan ya, yang dia punya bisnis PCR, ada dengar nggak kalian? Ada Bu, sama Erick Thohir. Nah ya benar, berarti update dia informasi. Nah itu sebenarnya sangat terkait dengan bentuk kepentingan dalam pengadaan. Jadi ya sebagai pejabat publik dia harusnya menjaga agar bisnisnya tidak terlibat dalam kepentingan umum, sehingga tidak terkesan dia membuat kebijakan agar bisnisnya itu berkembang. Nah ini paling sering ya, sulit, sebenarnya nggak sulit sih, sebenarnya ini sangat terlihat nyata ya. Hanya saja memang kekuatan politik yang membuat ini sulit ditegakkan. Namun itu cepat atau lambat itu sudah memang masuk ke delik tindak pidana korupsi ya. Masalah Erick Thohir kalau bisa dibuktikan memang mereka punya perusahaan PCR, itu sudah bisa dimasukkan ke ini delik tindak pidana korupsi. Nah yang ketujuh ini gratifikasi. Ini yang paling banyak dan paling sering dan paling ini ya, paling sulit nih kalau di Indonesia. Ini ciri khasnya, bisa dibilang karakter yang paling sulit dirubah ya. Kalau orang Belanda, penjajah Belanda bilang malah melihat bahwa orang Indonesia ini kalau ngasih ya, kalau memang ada kepentingan banyak gitu ya, tapi kalau nggak ada kepentingan, misalnya kepada pembangunan masjid, pasti yang sedikit, kalau bisa sisa-sisa dari uang belanja. Tapi coba kalau untuk mendapatkan perhatian dari pejabat, mendapatkan perhatian mungkin dari dosen, yang diberikan selalu yang terbaik begitu ya. Nah ini contoh dari gratifikasi itu ya. Pada kasus misalnya kemarin istri wakil wali kota meninggal, nah perhatikan aja tuh papan bunganya pasti penuh gitu, banyak gitu. Itu menunjukkan apa? Itu ingin menunjukkan bahwa dia ingin mendekati pejabat tertentu. Nah kalau pada posisi pejabatnya yang memang ingin memanfaatkan momen ini, disinilah nanti terjadi kolusi ya. Nah apa dampak terburuk dari gratifikasi ini adalah gratifikasi ini menimbulkan ketidakadilan ya. Jadi kita dinilai dari ada yang mau bertanya?
Coba di mute dulu ya, suaranya mengganggu. Ya, kita dinilai hanya karena kemampuan ekonomi ya, karena kemampuan memberikan hadiah-hadiah yang itu sebenarnya pamrih ya, penuh dengan pamrih. Ini gambaran 30 delik korupsi dan minggu depan kita akan bahas ini. Apa beda penyuapan, pemerasan, dan gratifikasi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Silakan. Ada Surya. Surya, kamu sudah ikut ujian? Dinda? Udah ya. Dinda juga ya, udah ya. Baik. Silahkan ya, dari di awal kuliah tadi sudah saya sampaikan, kita sudah mulai memikirkan tugas kelompok ya, yang merupakan bagian dari ujian semester kuliah ini. Kalian wajib melakukan penyuluhan anti korupsi, tapi bukan sekedar penyuluhannya. Penyuluhannya dimulai dari membuat perencanaan, pengorganisasian, metode yang dilakukan, baru sampai melakukan evaluasi dan pelaporan. Dan itu dilakukan secara kelompok. Minggu depan itu saya minta kalian mempresentasikan perencanaan yang kalian buat. Perencanaannya itu berisi target sasarannya siapa, mau dilakukan kapan, metodenya bagaimana, dan bagaimana sistem evaluasinya. Silakan baca-baca nanti di website yang sudah saya berikan, punyanya KPK ya. Nanti kalian bisa buka di e-learningnya, link tautannya aclckpk.go.id. Bagaimana penyuluhan yang kalian akan ingin mungkin cocok sama kalian, apakah dengan menggunakan game board, atau penyuluhan metode ceramah seperti kita kuliah sekarang, atau penyuluhan dengan film ya, flyer, poster, itu juga bagian dari bentuk-bentuk penyuluhan. Nah, hari Minggu saya akan melakukan penyuluhan dengan metode game board, menggunakan peralatan alat permainan ya, belajar anti korupsi dengan bermain. Kalian boleh datang nanti untuk belajar bagaimana prakteknya di Taman Ahmad Yani jam 8. Itu kalian boleh datang aja langsung, dan itu tidak bagian kuliah ya, tapi bisa menambah poin kalian di dalam melakukan tugas besar. Jadi bukan paksaan, tapi bisa jadi nilai tambah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya sebelum saya tutup? Cukup? Coba tampilkan dulu videonya kalian, bagaimana keadaannya sekarang. Apakah Arif masih sibuk? Surya? Oke. Mutia? Oke, saya screenshot ya. Tadi ada Pito ya, hilang ya? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan nanti akses e-learning untuk membaca secara lebih konsentrasi, juga contoh-contoh bagaimana penyuluhan dan tautan bagaimana melakukan penyuluhan. Kalian bisa lihat di situ supaya bisa membuka websitenya lebih fokus. Dan jangan lupa bentuk kelompoknya ya. Minggu depan saya akan minta hasil kerja kelompoknya. Tidak harus sudah selesai 100%, tapi ada progres kelompoknya, siapa mau melakukan apa dalam bentuk presentasi. Oke, saya sudahi sampai di sini. Tetap semangat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live ya.